kata-kata yang bersumber daripada pewahyuan roh itu. Dan setiap kami boleh diberikan tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu sewaktu ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami semua pasti akan diberkati pada sore ini, jikalau kami tidak hanya semata-mata mendengarkan firman saja, tetapi juga melakukan apa yang kami dengar saat ini. Di dalam satu nama saja, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami naikkan doa ini dan terima jawabannya. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya, selamat sore. Sore yang indah, saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada di sini, boleh sampaikan sesuatu yang daripada Tuhan. Saya tiba di Surabaya hari Jumat, rencana pulang hari Sabtu. Saya tidak tahu saya minggu khotbah di sini. Ya, itu problem saya, saudara sekalian. Di pesawat dari Jakarta, saya ketemu satu jemaat Mawar Saron yang nanya sama saya, Bapak minggu khotbah di Cempaka? Enggak, saya bilang, saya langsung pulang besok, saya bilang gitu. Begitu mendarat, ditelepon dari Jakarta, kamu minggu ternyata khotbah di Cempaka loh, Mawar Saron loh. Terpaksa saya ke toko cari baju, saudara sekalian. Ya, ini dasi pinjam, jas pinjam. Ya, hari ini penampilan agak kurang sedikit, nggak apa-apa. Mari kita baca kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya tidak tahu berapa di sini yang pernah pergi ke Korea Selatan, ya. Nah, saya belum pernah ke Korea Selatan. Saya ketemu orang-orang pernah ke Korea Selatan, saya tanya, ngapain ke Korea Selatan? Ada satu menjawab, karena K-pop, ya. K-pop itu industri hiburan Korea yang pakai penyanyi, bintang film, sinetron dan lain sebagainya, membuat orang pengen ke Korea untuk lihat lokasi syuting film Winter Sonata, ya, yang saya juga belum pernah nonton, ya. Katanya ke situ untuk itu. Tapi belakangan saya dengar, saya tanya satu orang yang punya travel agent, dia bilang begini, sekarang orang ke Korea Selatan bukan lagi untuk pemandangan alamnya, bukan buat K-pop. Orang ke Korea itu untuk operasi plastik. Dan katanya operasi plastiknya Korea itu nomor 1 di dunia. Jadi saya coba cari tahu dan saya tunjukkan kepada saudara-saudara, memang betul nomor 1 di dunia. Saya tunjukkan dari gambar yang pertama ya. Coba lihat gambar yang pertama ini. Saudara akan lihat, ini adalah foto sebelum dia dioperasi. Inilah wajah wanita ini. Kemudian dia dioperasi. Nah, waktu dia dioperasi itu hasilnya itu seperti apa? Coba kita lihat ya, hasil seperti apa. Ya kan, bener kan? Bagus kan? Bagus itu. Bagus itu, ya. Gambar kedua. Ini ada wanita lain lagi. Nah, ini wanita ya, saudara-saudara sekalian, ya, wanita. Ini hasilnya, ya. Bener kan? Terinspirasi enggak? Begini ya. Saking hebatnya tekniknya, sehingga beberapa waktu yang lalu ada orang dari Tiongkok pergi operasi nggak bisa pulang. Kenapa? Karena di imigrasi nggak dikasih lewat. Wajahnya sudah beda sama yang di paspor. Yang di paspor yang masih kurang begitu bagus, aslinya sudah beda. Oh, imigrasi nggak percaya, nggak mungkin kamu yang satu ini bedanya terlalu jauh antara langit dan bumi. Maka sekarang ini pusat operasi plastik Korea Selatan terpaksa mengeluarkan sertifikat. Foto lama dan baru digandeng, dicap rumah sakit untuk menyatakan ini memang orang yang sama, cuma habis operasi, ya, baru bisa pulang itu, ya. Kemudian yang laki juga kalau mau lihat, yang laki ya, karena dari tadi wanita terus, ya. Ini yang laki. Yang laki itu kayak begini hasilnya ya, oke, ya masih mirip, tapi kan ada ya, ada perbaikan kualitas. Nah, lalu kemudian saya dikirimin foto ini, ya, yang berikut ini, ya. Finalis Miss Korea 2013. Semua sama saja. Dagunya sama, hidungnya sama, matanya sama. Yang beda cuma gaya rambut saja. Gaya rambut disamain, kita nggak bisa bedain. Kembar semuanya.
Cetakannya sama dari pabrik ya. Nah, waktu saya dikirimin gambar ini, saya kemudian mulai merenung dan bertanya. Operasi plastik adalah cara pintas untuk seseorang memperbaiki hal yang kurang dalam fisiknya. Ada tidak operasi plastik untuk orang yang ingin berubah sifatnya? Kalau ada, di negara mana ahlinya? Kita mau ke sana, saudara-saudara sekalian. Sebab kalau saya sama saudara-saudara, kalau saya tanya secara jujur, saudara jawab ya. Di dalam diri saudara-saudara, ada nggak kekurangan secara fisik yang saudara mau ubah? Ada nggak yang saudara merasa bahwa bagian ini kurang bagus, kalau bisa diubah saya mau ubah? Kalau kita jujur, ada saja loh. Saya selalu merasa bahwa tinggi badan saya kurang. Kalau saya tambahin kira-kira 45 cm aja, saya sudah seperti Philip Mantova ya. Alis saya kurang tebal ya. Puji Tuhan kawin sama istri alisnya tebal, jadi anak saya ada sedikit perbaikan kualitas. Saya merasa bahwa ada, kalau dijujur ngomong itu ada. Nah, finalis Miss America selama puluhan tahun itu diinterview. Dan waktu di interview itu, mereka itu ditanya pertanyaan yang sama selama puluhan tahun. Salah satunya adalah begini. Adakah sesuatu di badanmu ini yang kamu tidak suka? Dan ternyata jawabannya semua sama 100% mengatakan, dalam diri saya ada yang perlu diubah. Ini adalah wanita paling cantik se-Amerika. Tetap aja bilang, ada yang kurang. Ada yang ngaku rambutnya itu terlalu kasar, kurang lemes. Ada yang bilang kakinya seperti kesebelasan, ya, kakinya itu terlalu gede, betisnya. Pokoknya begini loh, semua mengakui dalam diri saya ada fisik bagian diri saya yang saya mau ubah. Nah sekarang pertanyaan berikut, coba saudara tanya ya, dan jawab, ada tidak sesuatu dalam sifatmu, karaktermu yang perlu diubah? Kalau kita jujur, semua kita punya sesuatu yang perlu kita ubah. Ada itu. Ya. Dan menurut saya bukan cuma ada itu, barangkali banyak itu. Ya. Istri saya tahu sekali, saya banyak sekali yang perlu diubah itu, saudara sekalian. Ya. Tuhan juga tahu, saudara aja nggak tahu. Ya. Nah, ada nggak cara memperbaikinya, saudara-saudara sekalian? Kalau kita punya sifat itu, bukan fisik kita yang kurang, tapi sifat karakter kita yang kurang. Nah, saya yakin begitu saudara sadar, saya ini punya sesuatu yang perlu saya ubah dalam hidup saya. Barangkali saudara akan mengatakan, saya pengen berubah. Nah, saya ini punya kabar bagus, bahwa ternyata yang mau kita berubah, bukan cuma diri kita. Tuhan juga mau kita berubah. Sehingga barang siapa yang ada dalam Kristus, dia itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kemudian ada bagian lain di Alkitab yang beritahu kepada kita langkah-langkahnya. Bagaimana Tuhan membuat perubahan itu. Mari kita baca Yeskiel, pasalnya yang ke-36, ayat 24 sampai 27. Yeskiel pasal 36, ayat 24 sampai 27. Yeskiel 36, ayat 24 sampai 27. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara sekalian, perhatikan di sini ayat 24 beritahu kepada kita mengenai soal perubahan dalam diri manusia. Tuhan itu mengambil inisiatif. Dia mengambil langkah duluan. Kenapa? Karena katanya aku akan menjemput. Menjemput itu artinya begini, saya datangi kamu, inisiatif datang duluan ngambil kamu. Kalau saudara menjemput orang di bandara, saudara mesti pergi ke bandara loh. Nggak mungkin saudara tinggal di rumah dan jemput orang loh. Ya, jadi Tuhan itu ngambil inisiatif, dia datang menjemput kamu sekalian.
Nubuatan ini adalah nubuatan kepada Israel, tapi digenapi di gereja perjanjian baru. Jadi Tuhan akan mengambil inisiatif, mengumpulkan kita semua. Dia nggak bilang gini, aku akan menunggu kamu. Enggak loh. Dia mengatakan, aku akan mengumpulkan kamu, menjemput kamu, dan kemudian dia bawa kita. Ya. Terus kemudian setelah dia menjemput kita, aktif mengambil kita, dia janji yang kedua. Di ayat 25, dia bilang, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Nah, saudara-saudara perhatikan, Tuhan tidak hanya kumpulkan kita, tapi dia katanya memandikan kita, membersihkan kita. Nah, kalau saudara mendengar kata bersih, itu artinya apa itu? Berarti barangnya apa itu? Perlu dibersihkan, karena kotor. Ya. Nah, dengar baik-baik. Yang kasus ini bukan kotor, tapi najis. Najis itu beda dengan kotor. Najis itu lebih kotor daripada kotor. Kotor itu adalah kalau saudara-saudara keluar sana main lumpur. Terus masuk ke dalam sini, belepotan semua, saya bilang, ye kotor ya. Najis adalah kalau saudara nggak keluar, tapi ke toilet. Dan saudara di sana duduk merenung. Dan kemudian hasil perenungan saudara itu, ya, saudara pakai jadiin bola gitu, terus bawa gitu, terus keluar, ye gitu. Nah itu saya bilang, najis itu. Maksud saya, najis itu saudara sekalian sesuatu yang bikin jijik. Nah, saya kurang tahu di sini berapa yang sudah menikah, punya anak dan pernah bersihkan cebokin anak. Ada nggak? Saya pernah soalnya, saya cerita bagaimana teknik saya supaya saudara bisa ikut ini. Gini, saya pakai ini semprotan, suruh dia berdiri. Atau suruh mbak, saya kasih perintah, yang kiri sana, ya, sana lagi. Yang bersih. Itu tuh sana lagi coba, ya bersihin pasti semua. Saya ambil jarak 3 meter, saya kasih perintah. Kenapa? Karena saya jijik. Karena saya jijik, saudara. Betul nggak kalau saya bilang, semakin orangnya pembersih, dia semakin jijikan, betul nggak? Betul kan? Karena ada orang nggak apa-apa ya, sentuh-sentuh kayak gitu ya, kebiasaan gitu ya. Nah saya enggak. Jadi saya bilang begini, orang kalau makin pembersih, makin jijikan. Nah Tuhan itu bukan cuma bersih, dia maha bersih. Istilah kita dia maha kudus. Jadi kalau bicara soal jijikan saudara sekalian, Tuhan itu jijik, jadi dia nggak mau lihat. Jadi karena dia maha kudus. Tetapi yang maha kudus ini, demi kita supaya kita bersih, memutuskan untuk datang, ambil inisiatif, mengambil kita yang najis ini, dan kemudian dia bersihkan kita. Dan kalau dia sudah bersihkan kita, saudara-saudara, kita ini super bersih. Karena dia bersihkan tidak tanggung-tanggung, dia mandikan kita semua dari semua kenajisan kita. Kabar bagus buat saudara yang merasa hidup saya ini kotor. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang mau bersihkan saudara. Saya temukan orang ini pada umur 13 tahun di pinggir jurang di daerah Puncak di Jakarta. Pengurus bilang sama saya, tolong datang Pak Sukirno. Karena ini kasus kita nggak bisa tangani. Saya bilang ada apa? Saya datang ke pinggir jurang, gelap gulita, nggak ada lampu. Di situ dia duduk di situ, anak ABG satu ini. Dan ini cerita tentang hidupnya yang kotornya bukan main. Saya tidak bisa berdoa lagi. Saya terlalu kotor om. Gak bisa berdoa lagi. Anak umur 13 tahun bilang sama saya saking najisnya, saya tidak bisa lagi, gak punya muka datang ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya beritahu kepada dia tentang satu macam pembersih yang begitu hebat, yang namanya darah Yesus, yang sanggup bersihkan kita dari semua kenajisan kita. Saya tawarkan dia pada hari itu, untuk dia boleh memanfaatkan itu. Itu malam di pinggir jurang itu, saya tuntun dia berdoa, kemudian kami masuk ke aula untuk KKR. 7 tahun kemudian, saya didatangi satu orang di Hotel Kempinski di Jakarta, untuk kasih tahu ada satu orang pengen ketemu sama Bapak. Ya, mana? Datanglah anak muda ini, bilang sama saya, halo om. Saya bilang halo. Ingat sama saya? Enggak.
"Eh, saya si S," dia bilang. Enggak. Retret gereja X di puncak sekian tahun yang lalu. Oh, kamu yang di pinggir jurang itu, yang lemparin bola saya ke jurang itu. Ya, jadi saya ada bola terapi, saya kasih ke dia supaya dia buang ke jurang. Jadi besok pagi saya suruh itu panitia untuk tolong turun ke jurang itu cari bola saya. Akhirnya ketemu itu bola itu ya. Oh, kamu yang dulu itu pinggir jurang itu ya? Ya, yang lempar bola itu ya? Ya, iya betul. Om, aku mau kasih tahu. Semenjak malam itu, aku bebas daripada dosa itu. Hari ini aku mau kenalin sama pacarku ini katanya. Ini pacarku. Dia gandeng pacarnya ketemu sama saya. Saya bersuka cita sekali menemukan bahwa sekalipun orang sampai umur 9 tahun sudah jadi gay. Ya, pada waktu sampai sekian tahun dia berkutat di dunia itu. Tetapi karena pada malam itu dia serahkan dirinya untuk dibersihkan oleh Yesus. Kuasa dari Yesus menyucikan dia, mengubahkan dia sehingga dia menjadi lurus kembali, dia menjadi pulih kembali. Jadi ada kuasa yang mampu menyucikan kita. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya saudara-saudara. Kalau ada sesuatu yang bersih, kontak sama yang kotor, apa yang terjadi? Ada satu barang bersih, kontak ketemu sama barang kotor, gesekan. Apa yang terjadi? Yang bersih jadi kotor. Otomatis itu hukumnya. Jadi kalau ada orang bersih ketemu sama orang yang kotor habis main lumpur, kemudian mereka ketemu pelukan, apa yang terjadi? Yang bersih ikut kotor. Apa yang terjadi ketika kalau gitu, ketika Tuhan bersentuhan sama kita, apakah dia juga jadi najis? Bukan. Karena ketika yang maha suci kontak dengan yang najis, bukan yang maha suci menjadi najis, tapi yang najis menjadi suci. Bukan yang maha suci jadi kotor, tapi yang kotor itu menjadi bersih, saudara-saudara sekalian. Jadi demikianlah Tuhan itu mengatakan akan membersihkan kita. Dan pembersihannya hebat sekali. Tetapi kalau ayat ini berhenti sampai ayat 25, kita punya masalah. Kenapa? Karena semua pembersihan ini hanya berlaku untuk yang sudah terjadi. Bagaimana dengan yang belum terjadi? Maka ada ayat 26. Tuhan tidak hanya bersihkan kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan tidak hanya bersihkan kita, tapi untuk make sure pastikan kita. Kalau kita ke depannya itu jangan sampai kotor lagi, dia berikan kepada kita satu hati. Sesuatu keinginan sifat dalam diri kita untuk kita itu boleh hidup benar. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah jaminan kita, yaitu bahwa ternyata Tuhan tidak hanya membersihkan kita, kasih hati yang baru, tapi dia memberikan rohnya itu untuk memampukan kita untuk mengikuti semua petunjuk dan perintah Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan mau kita berubah dan kita juga mau berubah, tapi dalam kenyataannya perubahan itu ternyata tidak gampang-gampang amat. Karena saya menemukan bicara soal perubahan, manusia itu ada 4 tipe. Tipe yang pertama adalah yang saya sebut dengan istilah orang buta. Orang buta adalah orang yang tidak tahu sama sekali dia mesti berubah apanya. Dia bahkan tidak tahu dia mesti berubah. Itu saya bilang orang buta. Dia nggak tahu bahwa dia mesti berubah. Dia nggak tahu kalaupun mau berubah, apa yang saya mau ubah. Ada orang buta sama sekali. Contoh orang buta yang demikian itu adalah bau mulut. Bau mulut itu semua orang tahu, kitanya nggak tahu. Dan kita heran sekali, kenapa orang nggak sopan semua? Ya, diajak ngomong kok melengos, ya. Padahal itu karena kita bau mulut, saudara-saudara sekalian, ya. Tapi kitanya nggak sadar, ya. Atau seperti engkong. Engkong suatu hari tidur sore, kemudian cucunya nakal sekali, itu dia taruh itu terasi di misanya engkong, ya. Jadi engkong bangun, kamar kok bau terasi ya? Heran, tadi enggak. Dia ke ruang tengah. Ruang tengah juga bau terasi loh. Terus dia ke kamar mandi.
Kamar mandi juga bau terasi. Dia ke taman, taman juga bau terasi. Dia ke pinggir jalan juga bau terasi. Dia naik bis, bis juga bau terasi. Dia sampai ke TP, saudara sekalian, TP juga bau terasi. Dia bilang kesimpulan, seluruh dunia bau. Padahal yang bau siapa? Dia itu. Contoh lain orang buta, oke? Tolong tunjukkan foto sepatu saya. Ya. Saya ini punya sepatu begini. Istri, saya beli sepatu hanya kalau ada diskon, oke? Hanya kalau sale saya beli, nggak sale saya nggak beli. Nah, karena itu beli sepatu jadi bukan karena perlu, tapi kan ada sale, itu kelemahannya. Jadi sepatu masih ada, tapi kan sale, ya dong. Jadi saya beli satu itulah. Setahun kemudian nggak dipakai. Jadi istri saya bongkar-bongkar lemari dan bilang gini, ternyata kamu masih punya satu sepatu baru yang nggak pernah dipakai sama sekali udah setahunan. Sepatu itu ya, kalau nggak pernah dipakai, itu hancur loh. Pakai dong. Saya pakai hari itu hancur. Ya. Istri saya tajam sekali ya. Masalahnya dia hancur pada waktu lagi kebaktian. Oke? Ini problemnya. Nah, kebetulan pada bulan itu, bulan Juni, kami lagi ada proyek bersyukur. Artinya sepanjang bulan Juli, semua jemaat saya tantang untuk setiap hari kasih tahu sama saya satu ucapan syukur. Selama 1 bulan. Dan saudara mau tahu nggak betapa hebat perubahan yang terjadi? Dari insomnia sembuh, ya, sampai yang punya masalah sakit kepala sembuh, yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi, dengan jalan tiap hari bersyukur. Saya bersyukur, ini yang saya syukuri ya, di dalam slide saya yang berikut. Saya bersyukur begini, karena seumur hidup baru 1 kali sol sepatu copot, itu saya bersyukur. Saya bersyukur copot sudah khotbah, bukan sebelum khotbah. Okay? Saya bersyukur copotnya cuma setengah sol, bukan 1 sol. Saya bersyukur yang copot cuma sol, bukan kaki, bukan kepala, bukan yang lain. Ya, itu kan patut disyukuri, betul nggak? Ya kita mesti bersyukur, ya toh. Nah begini ceritanya, saya ini kan duduk, ya toh, di rumah duka. Ini urusan kedukaan nih. Di rumah duka, saya duduk. Waktu saya duduk itu dekat peti itu, saya lihat ke bawah. Saya heran rumah duka Atmajaya ini. Ini kok standar kebersihannya turun sekali. Kenapa? Karena di kaki saya ada barang hitam-hitam. Kok lantainya putih? Terus itu hitam. Masa kebersihan nggak lihat? Dan nggak diberesin lagi. Betul-betul parah saya bilang ini. Terus saya mau singkirin itu kotoran itu. Waktu saya mau singkirin, loh kok lengket? Oh, sepatu saya sudah mulai jebol. Problemnya waktu saya sadar ini jebol, saya disuruh ke depan, suruh khotbah. Jadi saya maju ke depan dan khotbah, dan sepanjang khotbah setengah jam itu saya nggak gerak 1 senti pun. Saya tetap nggak gerak, saya khotbah diam. Masalah berikut adalah saya mesti jalan kaki, saya mesti jalan ke mobil, oke? Nah sepanjang jalan itulah saya tinggalkan jejak-jejak. Setiap kali saya jalan itu, di tengah jalan udah nggak kuat, saya tarik, ternyata sudah copot separuhnya itu, ya. Jadi saya jalan ke mobil aja gini. Nah, terus saya suruh mobil datang, ada sopir saya namanya Herman. Jadi saya naik, saya taruh kaki. Begitu taruh kaki, saya pengen marah sama sopir saya. Kenapa ada barang kok dia nggak bersihin itu, lantai nggak rata. Jadi saya taruh kaki kok kayak gini. Ini ada apa di depan ini? Jadi saya geser kaki saya mau ngecek ada apa di sini. Saya pindahin ke kanan, kok ada juga. Kanan sini, kok ada juga. Sini, kok ada juga. Oh, sepatu saya copot belakangnya, makanya begini jadinya. Jadi berasa itu di depan kayak ada yang ganjel. Nah perhatikan ini orang buta, oke? Tadi sendiri bikin kotor, tapi protes sama kebersihan. Ya. Sendiri bikin kotor loh. Protes, kok nggak bersih ya? Sepatu sendiri problem. Sopirnya mau dimarahin, untung nggak jadi. Padahal sendiri kakinya nggak beres. Nah banyak orang itu kayak gitu. Sendiri bikin masalah, salahin orang lain. Ya. Sendiri punya problem nggak kelihatan, kesalahan orang kelihatan semua. Ya, itu orang buta. Yang kedua, selain orang buta, itu ada yang kedua, yang namanya orang bebal. Orang bebal itu bukan orang nggak tahu dia mesti berubah. Ini adalah orang yang sudah tahu dia mesti berubah dan nggak mau berubah. Ya.
kenapa ya ada orang itu sudah tahu mesti berubah, tapi nggak mau berubah? Jawabannya adalah karena dosa itu mengandung kenikmatan tersendiri. Suatu sifat jelek itu punya sesuatu kadang-kadang ada tanda kutip manfaatnya lah. Jadi orang susah berubah. Nah, kalau orang pertama, orang buta mau berubah, dia mesti diapakan? Dia mesti terima suatu pencerahan istilahnya lah, informasi untuk kasih tahu bahwa kamu tuh bau mulut tahu nggak? Makanya kita semua melengos kalau jangan ngomong, ya. Jadi informasi membuat dia, oh ya oke, kalau gitu saya perbaiki diri saya. Tapi orang kedua ini mesti diapain? Orang kedua, orang bebal ini mesti diketok. Dia mesti diketok untuk kemudian baru sadar. Lebih baik saya beresin sifat saya, karena kalau enggak ini bisa hancur-hancuran semua. Orang ini saya ketemukan di satu kali waktu saya berdoa di rumah untuk dia minta tolong didoakan. Jadi saya berdoa. Waktu saya berdoa yang saya dapat adalah Tuhan kasih tahu sama saya, bicara ya boleh. Mengenai Bapak punya bisnis. Oh ya boleh. Dia ajak saya makan di satu restoran yang mewah sekali. Dia sediakan buat saya sup hisit dan kemudian abalone, ya. Saya hitung-hitung 2 macam ini saja sudah 600.000. Apa maksud dia memberikan saya makanan mahal ini? Saya yakin untuk melunakkan hati saya, ya. Karena dia mungkin sudah tahu saya mau ngomong apa. Jadi duduk, habis makan, saya bilang, saya punya pesan Tuhan. Bisnismu itu nggak benar. Ya. Jadi berhentilah, karena kalau tidak, kamu akan hadapi kerugian yang demikian besarnya, menghapus semua keuntungan selama sekian tahun ini. Hilang semua, Pak. Oh, dia bilang, kapan Pak ya? Saya bilang, saya nggak tahu. Dia nggak mau berubah. Setengah tahun kemudian ada barang miring di tempatnya dia. Barang miring itu membuat dia rugi 3 miliar. Dia nggak berubah. 3 bulan kemudian barang sama miring lagi, dia rugi 6 miliar. Kemudian 3 bulan berikutnya barang itu miring lagi dan dia kena habis puluhan miliar. Total dia habis 20 miliar lebih. Ya, ketemu sama saya. Saya bilang, Pak, ada satu lagi Pak. Bapak akan kena penyakit yang sedemikian beratnya membuat Bapak tidak produktif. Ya, habis semua. Dia bilang, telat Pak, saya udah kena. Sudah stadium 4 Pak, dia bilang, sudah telat. Ya. Nah, yang kayak demikian ini mesti diketok. Puji Tuhan ya, setelah diketok ancur-ancuran. Akhirnya dia berubah. Ya. Tapi terlanjur ancur-ancuran. Maksud saya kenapa harus tunggu ancur-ancuran? Ya. Coba dari awal dia mendengar demikian saudara sekalian. Yang ketiga, orang ketiga adalah bukan orang bebal tapi orang buntu. Orang buntu itu adalah orang yang dia tahu dia mesti berubah dan dia mau berubah. Tapi dia tidak sanggup berubah. Ada sesuatu yang mengikat dia, membuat dia ternyata lumpuh hadapi berbagai hal ini. Nah, orang buntu ini memerlukan apa supaya dia bisa berubah? Dia perlu suatu kekuatan yang sedemikian hebatnya yang sanggup untuk melepaskan dia dari ikatan itu. Ada satu orang cerita ke saya pengen sekali ini berhenti merokok, tapi tidak sanggup. Jadi suatu hari di tengah-tengah ibadah, dia sujud dan bilang sama Tuhan, aku ini ternyata tidak sanggup menghadapi barang simpel ini, sebatang rokok ini. Aku pengen berhenti, tidak sanggup. Tapi Tuhan, hari ini aku minta Tuhan kasih aku kekuatan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Dia bilang mulai hari itu dia berhenti merokok tanpa ada pergulatan lagi. Ya, Tuhan sanggup lakukan itu. Yang berikut terakhir adalah orang bebas. Orang bebas adalah orang yang tahu dia mesti berubah. Dia tahu mesti berubah apa dan dia bisa berubah. Nah, jadi yang 4B ini saudara sekalian, yang pertama itu buta, yang kedua itu bebal, ketiga itu buntu, keempat bebas. Saya berdoa, saudara yang hadir di sini semua, kita jadi orang bebas, alami perubahan di dalam Kristus. Nah, adakah harapan bagi kita yang ingin berubah, tapi ternyata tidak bisa? Jawabannya ada, dan ini contohnya adalah para rasul-rasul kita dari zaman dulu itu. Mari saya tunjukkan rasul kita kelemahannya apa. Rasul-rasul kita adalah orang-orang yang dalam kehidupan mereka itu punya berbagai kelemahan secara manusiawi. Saya tunjukkan kelemahannya apa. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Ini yang bilang ini adalah pada waktu mereka maju ke pengadilan di Kisah pasal 5, itu pengadilan mengatakan ternyata ini orang-orang nggak pendidikan nih. Jadi mereka itu tidak dikenal dan karena mereka orang Galilea. Bapak Ibu tahu Galilea ya? Galilea itu udik. Galilea itu di utara sana, Yerusalem itu ibu kota itu selatan. Orang Galilea itu dikenal dengan satu, dialeknya. Kalau ngomong itu ketahuan deh Galilea.
Dan orang kalau dengar dia ngomong, kadang susah dengar. Galilea itu, ya. Medoknya itu ketahuan sekali. Oh, ini Galilea ini. Yang kedua, bajunya. Kampungan sekali. Nggak fashionable, ya. Nggak kayak yang di Yerusalem itu, canggih-canggih semua. Bajunya udik sekali. Yang ketiga, semua pemberontakan terhadap Romawi, semua itu dipimpin orang Galilea. Ya. Tukang berontak semua itu, ya. Nah, jadi itu Galilea satu, ya. Kemudian yang kedua, mereka itu orang-orang ribut soal kedudukan. Nyari kedudukan, sampai melibatkan lobi tingkat tinggi. Mama disuruh ngomong sama Tuhan Yesus, minta kedudukan itu. Itu sampai mengerahkan tenaga demikian, saudara sekalian. Kemudian mereka sembarang buka mulut. Petrus itu loh, tiap kali buka mulut, mesti diketok satu kali sama Tuhan Yesus. Sembarangan ngomong, ya. Kemudian tidak ada kasih. Para rasul kita dulu itu nggak ada kasih. Ada orang anaknya kerasukan, minta didoakan. Mereka bilang apa? Ke sana. Gangguin orang aja. Itu para rasul kita. Yohanes, suatu hari dapat tugas. Dia disuruh datangin satu kampung, karena Tuhan Yesus perlu nginep. Nah, zaman dulu dari Galilea, turun ke Yerusalem, jarak perjalanan itu 250 km. Kalau jalan kaki itu berhari-hari. Jadi malam mereka mesti nginep. Dan nginep lebih baik di kampung, ya. Jadi ini Yohanes dapat tugas. Tolong ke kampung itu, minta izin kita mau nginep. Ternyata kata Alkitab itu kampungnya Samaria. Jadi kampung Samaria sama Yahudi itu nggak ngomong, berantem. Jadi waktu sampai sana ditanya, emang kalian mau kemana? Kita mau ke Yerusalem. Oh maaf, Yerusalem nggak bisa, cari kampung lain. Yohanes datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kurang ajar tuh orang satu kampung, nggak mau kasih kita nginep loh. Bagaimana kalau kita panggil api turun dari langit, kita anguskan satu kampung itu. Ternyata kita punya rasul itu punya suatu bakat bakar kampung. Bayangkan dia bilang kita bakar aja ini kampung ini. Itu rasul kita, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, mereka skeptis. Nggak percaya, kalau diomongin tuh nggak percaya. Dikasih tahu nggak percaya, Tuhan akan bangkit, nggak percaya sama sekali, ya. Kemudian agak tell me, telat mikir. Diajari nggak ngerti-ngerti, setelah terjadi baru, oh rupanya yang itu. Maksudnya rasul ya, penakut dan tidak loyal. Tuhannya disalib, kabur dia orang, ya. Nah yang begini ini menjadi rasul. Artinya kalau saudara dan saya merasa kita nggak parah-parah kayak gitu, ada harapan buat kita semua. Nah mari kita lihat contoh 3 orang ya, 3 rasul kita, Yohanes, Thomas, dan Petrus. Yohanes ini dari tukang balas, pembakar kampung itu, ya, itu menjadi pengasih sekali. Katanya waktu beliau sudah tua, itu tiap hari digotong ke gereja, digotong ya karena nggak bisa jalan. Udah tua sekali 90-an. Nah tiap kali digotong sampai gereja itu disuruh khotbah, digotong ke depan mimbar buat khotbah. Khotbahnya apa? Selama bertahun-tahun khotbahnya cuma satu. Anak-anakku sekalian, hendaklah kalian saling mengasihi. Itu khotbah minggu itu. Habis itu digotong turun lagi. Bertahun-tahun khotbah cuma satu kalimat sama terus. Tapi inilah orang yang alami perubahan total. Dia tulis satu lembar surat yang disebut surat kasih karena isinya kasih semua. 1 Yohanes. Kemudian Thomas. Oh Yesus bangkit ya. Sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang di tangan kakinya, aku nggak akan percaya. Orang peragu ini pergi ke India, daerah Tamil Nadu, dan di situ memberikan hidupnya untuk beritakan Injil, mati ditusuk oleh penduduk di sana karena Injil. Ini orang jadi pemberaninya bukan main. Kemudian Petrus, saudara-saudara sekalian, ya itu menyangkal loh. Kalau saudara mau tahu disangkal itu kayak apa, saya kasih tahu kira-kira beginilah. Jadi dia kan lagi pengen tahu nih, orang pengen tahu banget. Kayak apa pengadilan di dalam itu? Tuhan lagi diadili kayak apa ya? Mau masuk takut, nunggu di luar. Lagi berdiam. Nah, tadi saya kan bilang, Galilea itu ketahuan dari mana? Bajunya. Dari baju aja ada yang komen lagi. Kayaknya temannya yang lagi diadili deh. Nggak kenal, sumpah. Makin dia ngomong makin jadi. Kenapa? Galilea itu ketahuan dari ngomongnya. Makin ketahuan, makin dia buka mulut, makin ketahuan. Benar. Karena Galilea ini nggak mungkin. Sumpah nggak kenal. Dan kata Alkitab, di dalam itu Tuhan Yesus tahu. Bisa nggak bayangkan kayak apa perasaannya? Gila ini orang. Kita bawa dia dari orang gak terkenal, tukang ikan gitu ya. Jadi dia tokoh nasional, sekarang dia ngaku gak kenal . Nah orang demikian tuh jadi pemimpin gereja loh. Jadi perubahan ini karena apa?
Apa yang membuat orang berubah sedemikian rupa? Kalau saudara tanya sama mereka, jawabannya simpel sekali. Alkitab kasih tahu sama kita, mereka berubah karena suatu hari, sementara sedang berdoa, terjadilah pencurahan Roh Kudus. Itulah yang membuat mereka jadi orang-orang yang berubah total. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau seseorang ingin alami suatu perubahan, dia mesti luaskan Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Tadi kita dengar kata-kata di Yeskiel, aku akan memberikan rohku diam di dalam dirimu. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita rohnya untuk menyertai kita. Dan waktu roh itu diberikan kepada kita, terjadi perubahan. Dalam hal apa? Saya kasih dan cepat 4 hal yang akan berubah. Nomor 1, kesaksian kita akan berubah. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Katanya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kesaksian kita berubah. Banyak misionaris dari gereja-gereja tradisional yang tidak percaya kepenuhan Roh Kudus itu datang ke berbagai wilayah, masuk ke hutan. Terutama ini saya sebut satu saja, misionaris dari gereja Baptis Selatan dari Amerika. Mereka dikirim ke Asia dan Baptis Selatan itu anti sekali dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Mereka bilang sudah tidak ada. Para misionaris menemukan waktu mereka masuk ke hutan di mana-mana, ternyata mereka tidak berdaya. Hasil kurang sekali. Tapi begitu mereka berseru kepada Tuhan, minta Tuhan kasih kuasa, mengalami kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba terjadi perubahan. Tapi waktu diadakan survei, mereka semua bilang, kita nggak berani ngaku, takut kenapa? Dipecat. Jadi banyak mereka alami lawatan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, tapi diam-diam nggak berani ngomong. Tapi mereka menemukan untuk kami dipenuhi Roh Kudus, kesaksian kami berbeda. Lalu yang berbeda apalagi, doa kita itu jadi berbeda. Karena kata Roma pasal 8, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi waktu saya alami kepenuhan Roh Kudus, saya itu menjadi tahu saya mesti berdoa apa. Roh Kudus mengarahkan saya untuk berdoa untuk hal tertentu yang seseorang sedang butuhkan dalam kehidupannya. Dia menolong kita berdoa. Lalu kemudian yang berikutnya, Roh Kudus itu menolong mengubahkan yang namanya kemampuan kita. Kemampuan apa? Di 1 Korintus pasal 12 ada satu list tentang hal-hal apa yang bisa orang lakukan kalau dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dipakai menyembuhkan, dia dipakai bernubuat, dia dipakai adakan mukjizat macam-macam. Roh Kudus memampukan kita untuk lakukan hal-hal yang sifatnya supranatural. Yang terakhir, Roh Kudus itu mengubahkan apa? Dia mengubahkan karakter kita. Nah, karakter itu digambarkan sebagai buah roh, ya. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu akan terjadi, saudara sekalian, dalam hidup kita waktu kita izinkan Roh Kudus bekerja. Nah, soal karakter ini, saya anggap karakter sedemikian pentingnya karena begini, orang datang ke gereja penyebabnya bisa karena ada kuasa, demonstrasi kuasa Tuhan. Tapi juga bisa terjadi orang ke gereja karena apa? Karena melihat karakter seseorang yang ada di gereja. Ada satu keluarga yang saya tahu, yang latar belakang dari agama lain, suatu hari masuk rumah sakit papanya, lalu gereja datang mendoakan. Kemudian dia keluar rumah sakit, dia cari itu pendeta. Dia bilang, saya sama satu keluarga minta dibaptis. Loh kenapa? Apa? Karena dia bilang, saya kan tidak kenal sama Anda. Waktu saya di rumah sakit, kok Anda bisa datang mendoakan saya? Saya satu keluarga tersentuh sekali, kami mau terima Tuhan Yesus. Jadi karena karakternya. Saya anggap penting, maka kami adakan perombakan dalam hal bahan. Kami punya namanya SOM, Sekolah Orientasi Melayani. SOM kami rombak dan menjadi namanya PKK, Pendidikan Karakter Kristus. Kami ngajar apa? Kami ngajar orang bagaimana menerima kritik. Kami ajar orang bagaimana menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Kami ajar hal yang membentuk orang menjadi karakter. Tapi saya bilang di depan kelas, saudara-saudara sekalian, ini kelas ini pendidikan karakter. Tetapi karakter tidak bisa dipelajari di ruang kelas. Karakter itu dipelajari ketika kita ketemu sama satu orang yang bikin kita jengkel. Ketika tim kita di kantor itu ada satu orang yang tukang ngebanyol tapi nggak kerja tapi dapat nama terus.
Karakter itu muncul ketika kita menikah, pasang kita nggak seperti yang kita mau. Dia menjadi gesekan buat kita setiap hari. Karakter muncul ketika kita ketemu orang yang menjengkelkan, orang-orang yang betul-betul membuat kita itu pengen sekali ya mencekik dia. Karakter itu muncul dari yang demikian. Nah, demikianlah kita diasah sedemikian rupa, saudara-saudara sekalian, karakter kita berubah. Sekalipun semua ini terjadi karena karya Roh Kudus, tetapi kita menemukan bahwa Roh Kudus itu, kalau istilahnya Pendeta Francis Chan, Roh Kudus itu the forgotten God. Roh Kudus itu adalah Allah yang terlupakan. Dia itu jarang disebut, dia itu jarang sekali diperhatikan di berbagai gereja. Saya bersyukur di tempat ini Roh Kudus diluaskan bekerja, saudara-saudara sekalian. Karena di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi kemerdekaan tersedia saat kita datang kepada dia dan menyerahkan diri dia. Tapi Roh Kudus juga memberikan dirinya itu sama sekali tidak untuk dipermuliakan. Dia bekerja, kalau Bapak Ibu tahu komputer, dia itu yang namanya operating system, OS-nya itu. Kalau Windows itu ya yang sekarang itu namanya Windows 8, di latar belakang dia bekerja nggak kelihatan di depan. Tapi kalau dia nggak ada, nggak bisa. Dia perlu ada, tanpa dia nggak jalan. Tapi dia nggak kelihatan. Jadi dia itu operating system yang membuat semuanya jalan. Hari ini Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap orang yang maju ke mimbar di sini, tapi dia nggak kelihatan. Tapi dia bekerja. Dia bekerja menyembuhkan orang-orang, saudara sekalian, di tengah-tengah kebaktian. Ya, dia bekerja memulihkan orang-orang, mengubahkan orang-orang. Jadi saya bilang begini di dalam waktu di gereja kami di Jakarta, saya bilang hanya ada satu cara dan cuma satu cara untuk mengetahui gereja ini bubar atau jalan terus. Cuma ada satu. Dan bukan diukur dari jumlah yang datang. Cuma diukur dari satu aja. Di tengah-tengah orang sedemikian ini saya bilang, ada nggak yang hidupnya berubah? Dan kalau tidak ada yang hidupnya berubah, saya bilang ini gereja ini mendingan tutup. Sekalipun orang tambah banyak. Saya ukur itu dari perubahan yang terjadi waktu Roh Kudus bekerja dalam diri manusia, saudara-saudara. Saya mau tanya saudara-saudara semua. Kata Alkitab dari awal saya kutip. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya pengen tanya, adakah saudara sudah mengalami perubahan ini waktu saudara datang kepada Yesus? Kalau belum, saudara-saudara sekalian, saudara perlu alami kuasa ini, karena ini adalah kuasa yang real dan nyata. Nah, gereja itu lahir pada hari pencurahan Roh Kudus, saudara sekalian. Dia bekerja terus-menerus selama ini, maka saya ajak saudara hari ini, untuk kita ini boleh buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja dalam dirimu, dan mengubahkan kita semua. Saya tutup dengan satu cerita, kemudian kita akan lihat satu video. Charles Colson adalah penasehat hukum dari Presiden Richard Nixon. Colson ini satu pengacara yang sangat top, hebat, dan dia cerita sendiri, yang ngaku sendiri. Nenek saya pun katanya, mayatnya saya langkai katanya, demi supaya Nixon itu jadi presiden. Ini orang yang siap lakukan apapun juga demi Nixon. Jadi ketika Presiden Richard Nixon masuk dijatuhkan ya, impeach itu, diturunkan. Charles Colson ini maju ke pengadilan dan dihukum penjara sekitar 4 tahun lebih. Nah, sebelum masuk penjara, dia kunjungi temannya. Dia mau minta nasihat. Temannya bilang begini, kamu baca buku ini deh. Dia dikasih buku tipis sekali, judulnya Mere Christianity, karangan C.S. Lewis. Itu buku 1 kali 5 menit selesai baca itu. Dia baca buku itu dan cerita di mobil, saya pegang setir dan saya nangis kayak anak kecil. Hari itu sebelum masuk penjara, saya serahkan diri saya kepada Yesus untuk dia mengubahkan hidup saya. Dan kemudian dia masuk penjara. Okay? Lalu dia keluar. Waktu dia keluar, Charles Colson lakukan satu hal. Dia keliling dunia, mengunjungi penjara dunia. Ratusan penjara dia datangi, termasuk penjara di Indonesia. Dia bilang dari semua penjara di dunia ini, penjara yang paling bikin saya berkesan itu namanya Humaita di Brasilia. Nah, kenapa Humaita ini hebat, saudara sekalian? Begini, kata Charles Colson, bayangkan ya, saya ketuk pintu penjara, saya mau kunjungan toh. Yang bukakan pintu siapa? Napinya ya. Napi bukain pintu loh. Dan dia bawa sekupok kunci ya. Kok bisa napi bawa kunci?
Halo Anda Mr. Colson? Oh iya, mau kunjungan kan? Ya, mari saya bawa jalan-jalan. Dan ini jalan, kok bisa ya? Napi kok bawa kunci? Ternyata di Humaitah. Kalau saudara mau tahu, yang megang kunci itu napi semua. Napi megang kunci sendiri itu ya. Jadi itu penjara sel semua yang buka pintu ya napi itu. Pintu utama ya napi. Itu sebabnya Humaitah menjadi impian dari para napi di Brasil. Semua minta pindah ke Humaitah. Kenapa? Kita dengar sana teman kita sendiri yang megang kunci. Karena sipir cuma 2 orang. Penjara itu 700 orang. Sipir cuma 2 orang. Mana bisa. Jadi penjaga yang jaga masing-masing ya napi sendiri. Jadi banyak mereka minta pindah ke Humaitah. Karena di sana katanya itu napinya bebas, pegang kunci sendiri, gampang kabur. Jadi Colson nanya, apa yang terjadi? Mereka bilang gini, kita dari luar pengen masuk. Sampai sini, di pintu begitu masuk, borgol dilepas semua. Wah, senang deh. Dan dikasih tahu, Anda hari ini dilepaskan dari borgol besi, tapi digantikan dengan borgol cinta. Borgol cinta itu bekerja. Mau kabur nggak enak hati, udah di pintu, udah siap keluar. Aduh, kita di sini sayang orang ya, ngapain keluar? Udah masuk lagi aja deh. Demikianlah, tidak pernah ada yang kabur di Humaitah. Lalu begini, penjara di Brasil, di luar Humaitah, 100 napi keluar, 74 masih balik lagi. Jahat lagi, masuk lagi. Di Humaitah, 100 yang keluar, hanya 4 yang masuk lagi. Angkanya mengesankan sekali. Nah, jadi ini Bapak Colson ini pengen tahu, kok bisa ya itu, kok bisa kayak gitu. Jadi dia tanya-tanya, kok para bisa kayak gini baik-baik semua, berubah, kenapa? Nah itu yang megang segepok, itu napi satu itu bilang gini, karena gini loh, kita berubah gara-gara sebenarnya di ruang tengah, ruang isolasi, itu ada satu napi, dia yang bikin kita jadi kayak gitu. Oh ya? Gara-gara dia kalian berubah? Iya, dia yang bikin kita berubah di ruang tengah tuh. Saya boleh gak ketemu sama dia? Saya pengen ketemu sama orang ini. Mau ketemu? Iya. Ya oke lah. Ya mari ikut. Ikut ya. Sampai di ruang tengah, ruang isolasi. Si penjaga ini bergaya dulu. Dia lihat ke dalam. Ada lubang kecil ya. Mau lihat? Iya mau lihat. Dia buka pintu. Dia masuk. Charles Colson masuk ke ruang sel itu. Yang berisi 1 narapidana. Yang mengubahkan 1 penjara itu. Dia pengen tahu siapa orangnya. Dia masuk ke dalam. Dan menemukan ada 1 meja. Ya, 2 kursi. Nggak ada orang. Jadi dia tanya. Mana orangnya? Orang itu tunjuk ke tembok. Di tembok ada 1 salib. Gede banget. Dengan Yesus lagi tergantung di situ. Ini napinya. Gara-gara dia kita berubah. Charles Colson bilang dari tadi kayak bilang. Saya juga tahu kalau gitu. Tunjukkanlah video tentang Michael Francesi. Michael Francesi adalah salah satu kepala mafia di kota New York. Di New York tuh ada mafia tuh ada 5 keluarga, salah satunya namanya Colombo. Nah orang ini Michael Francesi, kalau saudara suka nonton film, ada satu film tentang mafia berjudul The Goodfellas. The Goodfellas itu pemainnya itu Leonardo DiCaprio dan lain sebagainya. Orang ini muncul di situ karena dia memang diceritain dalam cerita tersebut. Oke, jadi tontonlah videonya lalu kita akan berdoa. Michael Francesi, bagaimana dia itu bisa keluar dari mafia dan tidak kehilangan nyawanya. An incredible story from the world of organized crime. It's about a man who pledged himself to the mafia at age 22 after his father, a notorious New York City crime boss, was sentenced to 50 years in prison. The son rose quickly through the ranks, devising a scheme that brought the family hundreds of millions of dollars. But then came a woman and a moment that made him walk away. Most wise guys quit the mob in one of 2 ways: witness relocation or a body bag. But Michael Franzese has somehow managed to avoid both, and he still gets away with showing his face on the same streets he ruled as captain of the Colombo crime family. Some of the Bonanos were around here too in this section, but you know, this was our town. This was us, so we had it wrapped up. This mobster-turned-minister has come back to Brooklyn on a mission from God, to pay a jailhouse visit to his mafia boss father in an effort to save his soul from hell. And that would be no small feat,
Because Sonny Franzese is a living legend of the Cosa Nostra. Ini adalah bapaknya. FBI wiretaps have captured this underboss of the Colombos bragging about the dozens of men he's killed and describing his favorite way to dispose of bodies, using knives, a kiddie pool, and a trash compactor. After a few years loan sharking and bookmaking, Michael concocted a scheme to skim tax money from billions of gallons of wholesale gasoline. How much you make? At one point in time, we're bringing in $8-9 million a week into our operation. And Bill, for 7 years, I never lost an argument. And you had Nicky Eyes. What's up, guy? And Mikey Francesi. That guy, yeah, I want to see him. It's no coincidence there's a character named after him in the movie Goodfellas, because by the early 80s, he and his crew had established a mythical reputation among New York's 5 families. 2 things changed his life: prison and a woman named Camille. As the feds closed in, he fell in love with this devout Christian, accepted her faith, and a plea deal. As he served a 5-year sentence, he sent word to his dad he was leaving the mob, and the Colombos were furious. His father approved a contract on his head, but he didn't reach bottom until a parole violation sent him back inside. When they locked me up that night, it was the worst night of my life. And that's the night that I really, first time, cried out to God and said, if you're really up there, you need to help me, because I can't deal with this. He spent 29 months in the hole, reading his Bible all the while. Wait, Tomorrow. Wait. And after his release, he moved to California, grew his family, and at the urging of the FBI, began lecturing athletes on the dangers of gambling. God forgives us our sins, and tomorrow's a new day. 4 books and thousands of sermons later, he packs megachurches with his tale of redemption. There's no blueprint for leaving the mob the way I did and publicly survive the way I have. So I attribute that to God having a different purpose for me. And that contract on his head, it was never fulfilled, because he never testified against anyone in his former life. When's the last time you were approached by somebody, either in the FBI or from the family, trying to pull you back in? A guy called me up, used to be around me, used to be in my crew, and I hadn't seen him for over 20 years. And it was funny because he said to me, hey, Chief, you need to come back. There's nobody out here. Nobody's making money anymore. They'll welcome you with open arms. It wasn't tempting in the least? Not in the least. Not even a little twinge? Your life? Not even I'd have to be out of I'd need a lobotomy if I ever thought of something like that again. I believe with all my heart, 1,000%, that God had a different plan and purpose. I don't know where it's going to end. Yeah, I could walk out the door tomorrow and somebody shoot me in the head, especially in Brooklyn. Who knows? But, and if it happens, so be it. Then I fulfilled my purpose and I go to heaven. That's where I believe I'm going anyway. I hope so. Saudara sekalian, satu orang yang dalam hidupnya lakukan banyak kejahatan, tetapi bisa berubah sedemikian rupa. Sekelompok orang dalam penjara berubah juga sedemikian rupa, karena kuasa Tuhan yang sanggup melakukan itu. Dan pada hari ini, jikalau kita semua buka hati kita buat kuasa yang bekerja, Dia akan lakukan karyanya dan hidup kita akan berubah karenanya. Mari kita berdoa. Dan saya ajak saudara-saudara datang kepada Tuhan saat ini. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku
Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saja saudara bangkit berdiri, datang ke hadapan Tuhan, katakan kepada Dia, buka hati saudara. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Dengan segenap hati katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Nyatakan saat ini karyamu Roh Kudus yang kami luaskan bekerja di tengah-tengah kami pada sore ini. Sore ini kami mengakui kami tidak berdaya mengubahkan hidup kami. Sore ini kami percaya ada satu kuasa yang lebih besar daripada semua kuasa yang ada, yang sanggup mengubahkan kami. Sore ini kami mendengar cerita demi cerita tentang bagaimana Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus sanggup mengubahkan kami. Jadi pada sore ini kami saat ini luaskan seluas-luasnya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami, menyembuhkan kami. Dan Tuhan bahkan lakukan hal-hal yang luar biasa yang bagi manusia tidak mungkin. Lakukan karyamu ya Roh Kudus atas kami semua sore ini. Engkau tahu kami berdiri di mana, siapa nama kami, baju apa yang kami pakai, apa masalah kami. Tuhan Engkau tahu benar. Karena itu kami berdoa pada saat ini, membukakan hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus bekerja. Sembuhkan kami, jamalah kami, ubahkanlah kami dengan cara yang hanya Engkau bisa lakukan. Lakukan karyamu Roh Kudus. Sembuhkan yang sakit. Sakit di badan, sakit tubuh ya Tuhan. Sakit bukan di badan, tapi sakit dalam hati, dalam jiwa. Sakit dalam pikiran, jamah kami ya Tuhan. Jamah yang sakit ya Tuhan di bagian rohnya, yang terluka rohnya. Jamah yang sakit rumah tangganya. Jamah yang sakit ekonominya. Jamah yang sakit karirnya, pekerjaannya, bisnisnya. Jamah yang sakit rumah tangganya. Jamah yang sakit hubungannya. Tuhan sembuhkan kami, ubahkan kami.
akan karyamu atas kami sore ini di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu lebih jauh di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya serang kepada MC, ada yang saya bisa Bapak Ibu dapat di Pustaka Raja Wali di lantai dasar sana. Tuhan Yesus memberkati. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang bisa membuat perubahan